Baik, terima kasih atas salah. Terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya ya. Kembali lagi bersama Aristiawan dalam mata kuliah Hapyo ya. Kenapa saya selalu bilang ruang di hati? Karena eh, capaian kita dalam sebuah proses pembelajaran itu sangat bergantung ke seberapa luas ruang di hati yang bisa kita sediakan untuk hal itu ya yang kita pelajari. Semakin ruangnya semakin luas, itu semakin banyak hal yang bisa kita simpan di dalam ruangan itu. Gitu. Jadi kalau kalian, tapi buat saya itu kalian datang ke sini ya, terus presentasi, terus hadir, ada perhatian ya, itu juga berarti kalian sudah membuat ruang untuk mata kuliah ini di hati kalian ya. Terima kasih banyak. Ya, intinya ya seberapa jauh sih perhatiannya begitu ya. Terima kasih banyak. Hari ini kita akan ada presentasi dari Santi dan Kanya ya. Nanti akan saya share PowerPoint-nya. Terus mengenai UAS, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bentuknya akan seperti pembuatan video lagi. Formatnya bebas, silakan mau menampilkan muka boleh, mau pakai PPT yang bersuara boleh. Jadi silakan. Yang penting gimana caranya dengan apa yang kalian punya, ya, dengan fasilitas yang kalian punya, itu gimana caranya bisa menghasilkan sebuah presentasi yang menarik gitu, bisa menarik perhatian gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi semua punya keterbatasan, saya punya keterbatasan, kalian juga punya, tapi di dalam keterbatasan itu gimana caranya supaya bisa maksimal gitu ya. Saya bukan cuma ngomong doang ya. Namanya keterbatasan itu kan ya masing-masing beda-beda. Jadi kemarin itu saya sempat di Hapyo yang kelas karyawan itu saya buat presentasi pada saat saya memperbaiki. Kemarin kan saya cerita ya, laptop anak saya itu kebetulan laptop anak saya yang kemarin saya konsultasikan lewat grup. Mohon maaf ya kalau mengganggu. Laptop anak saya rusak. Enggak rusak total sih, masih apa namanya masih bisa nggak bisa hidup juga sih, tapi masih bisa diperbaiki. Saya harus akhirnya memutuskan pergi ke Mangga 2 ya, Harkom Mangga 2. Di sana banyak sekali tempat servis dan saya pergi ke salah satu tempat namanya Daya Komputer Indo, ada reviewnya di YouTube, jadi saya ke situ dan akhirnya bisa perbaiki. Di situ saya nunggu lama lumayan, nah di situ saya bikin Hapyo pakai apa namanya pakai HP. Saya kebetulan pakai iPhone 7 yang lama ya. Saya pakai PowerPoint Microsoft Office. Kalau di iPhone itu Office-nya ini ya gratis ya, jadi bisa bisa membuat presentasi di situ. Kalau Android mungkin berbayar kalau nggak salah, jadi cuma bisa lihat aja ya. Kalau Android tapi punya pilihan yang lain kayak WPS ya, itu juga bisa digunakan. Nah, saya juga merasakan ya, maksudnya keterbatasan kalau kita tuh cuma pakai HP doang kayak gimana sih gitu. Jadi dari situ saya dari nol bikin tentang Harko Mangga 2 itu. Jadi eh, saya juga merasakan sendiri dan keterbatasannya ya. Susahnya itu benar-benar susah karena nggak bisa bebas ya bikinnya memang. Tapi ya bisa, maksudnya bisa membuat presentasi yang sederhana. Jadi tinggal saya menyampaikannya aja gimana gitu. Kalau PPT berarti masih bisa dibuat. Terus untuk videonya juga saya gunakan apa namanya eh, fitur perekam video yang ada di handphone itu, jadi masih bisa jalan gitu ya. Jadi saya juga berusaha memahami keterbatasan kalian juga. Jadi eh, tapi ya bukan berarti saya bisa berarti kalian harus bisa, bukan begitu. Intinya kalian juga punya keterbatasan. Nah, dalam posisi kalian itu kira-kira gimana caranya supaya bisa produktif. Begitu maksud pesan saya ya. Gitu. Itu seputar UAS sudah saya sampaikan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu seputar UAS? Oh, jadwalnya itu nggak bisa ditentukan oleh saya maksudnya. Jadi akan ditentukan oleh sistem di portal. Nah, makanya dari sekarang silakan kalian siapkan supaya kalau jadwalnya di minggu pertama itu kalian sudah bisa submit. Tapi
Tapi pada dasarnya saya nggak masalah kalau nanti submitnya di minggu kedua. Hanya saja kalau misalnya jadwalnya di minggu pertama, saya perlu kerjasama dari kalian supaya di portal itu terlihat kita sudah melakukan UAS gitu. Ngerti nggak? Kira-kira gitu ya. はい、先生。 Ya, jadi はい、先生。 saya perlu kerja sama kalian begitu ya. Kalau kalau jadwalnya di minggu pertama begitu. Tapi kalau submitnya kan ke GCR ya. Kalau di portal itu hanya absen aja. Jadi nanti kalian kan disuruh melampirkan itu tuh link. Nah, linknya ya silakan bebas, yang penting berkaitan sama Hapyo lah, apa kek link yang dulu-dulu gitu ya, bisa disubmit dulu ke situ supaya bisa teridentifikasi sudah ikut UAS gitu. Nanti kalau yang benerannya itu silakan dikumpulkan ke GCR. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan seputar UAS? Oke, tidak ada ya. Baik, terima kasih. Baik, kalau begitu kita langsung saja. Siapa dulu yang pertama nih? Santi dulu ya? はい、先生。 Oke, Santi ini bentuknya apa nih? Ada. え、 Oh, 立て。 iya, iya, oke, oke, oke. Sudah sekarang saya tampilkan sebentar. Salah. Oke. Oke, silakan Santi kalau sudah siap. はい。皆さん、こんにちは。 Konnichiwa. こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日は元気ですか？はい、元気です。はい、元気です。はい、元気です。元気はい、です。元気でよかったね。発表前に一緒にゲームしませんか？お、いいですよね。はい、はい、やりましょう。やります。はい、しましょう。次お願いします、先生。はい。はい、こちらは何のシルエットですか？何のシルエット？なんだろう、これなんだろう。知ってますか、皆さん？靴、靴、いや、靴。 学かわいい。 Kertas bekas ada nggak? 違う、それ違う。あ、靴ですね。うん。じゃあ答えは、本当に靴かな？じゃあ、答えは、次お願いします、先生。はい、残念ですが、答えはケーキです。 Keiki. 現在に Keiki kai. 草あり Keiki ますよね kai.。はい、ケーキです。普通な形から、こちらみたいな普通形まで面白いですね。はい、次お願いします、先生。ということで、今日のテーマはケーキです。ただのケーキじゃなくて、ザハーフェスのケーキです。皆さんはザハーフェスを知っていますか？ Shiranai. 知らないかな？知らない。知らないか。じゃ、次お願いします、先生。ザハーフェスはね、ケーキ屋さんみたいですよ。あそこでいろんなデザートが販売されます。もちろんケーキ、そしてクッキー、マカロン、パンもあります。次お願いします、先生。こちらは、ホールケーキのバリエーションの写真です。全部のバリエーションはただ8つだけじゃなくて、実は20以上があります。チョコレート、フルーツ、チーズケーキ、アイスクリームまでもあります。次お願いします、先生。そしてね、もし皆さんはチョコレートケーキとかチーズケーキとかそういうタイプのケーキがあんまり好きじゃないなら、もっと伝統的なラピスラギテやラピスラロヤもあります。次お願いします、先生。そしてもし誰かさんがケーキを食べたいけどオールケーキは大きすぎて一人で食べられないわと考えたら、答えはスライスケーキを買った方がいいと思います。
スライスケーキのバリエーションは、ホールケーキと同じく20以上があります。20以上があります。ちなみに、アイスクリームケーキは、スライスで販売されません。次、お願いします、先生。それとも、ケーキじゃなくて、もっと軽いおやつが欲しいなら、クッキーやチョコレートもあります。クッキーのバリエーションがたくさんあります。チョコレート、バニラ、ジンジャー、パイナップルなどです。そして、チョコレートは、右の写真通り、2つの形で販売されます。それは、ボックスでちっちゃいチョコレートと板チョコです。次お願いします、先生。そういえば、さっきから食品ばっかり話して、値段は話しませんね。知りたい人があると思うので、教えてあげますね。次お願いします、先生。知りたい人が自分で公式サイトでチェックしてください。値段だけじゃなくて、他の食品もチェックしてみてね。次お願いします、先生。はい、以上です。ありがとうございます。Hai, terima kasih. Kawaii. Hai. Sip, terima kasih banyak Santi. Sangat berenergi sekali ya, senang banget ya. Itu susah loh men-switch ya dari mode normal ke mode Hapyo gitu ya. Itu susah banget sih kalau menurut saya. Salut banget buat Santi, keren. Terima kasih. Silakan dari teman-temannya. Kue pedas nih. Itu posisinya ada di mana itu tokonya? Mise wa doko desu ka? Ada banyak, sensei. Banyak ya? Taksan ada banyak. Hai. Higashi Jakarta wa arimasu ka? じゃあ。多分あります。でも、どこってわかりません、先生。すみません。わかりました。後でチェックします。Silakan yang lain. Ada? Sebelum sambil nunggu temennya ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, berenergi sekali ya, bagus banget Santi ya. Itu kemampuan yang susah didapat sih ya, bisa switch dari mode normal ke mode presentasi itu ya. Itu bagus banget perpindahannya, keren. Dan stabil ya sampai akhir tuh bersemangat terus, itu keren banget sih. Jadi bikin yang nonton juga semangat ya. Terus interaktif juga, ada berkomunikasi sama temennya, sama penontonnya ya, bagus banget. Visualisasinya juga oke, bahasa Jepangnya juga mudah dijangkau ya, mudah terjangkau, jadi nggak bahasa Jepang yang susah-susah gitu. Oke, terus apa lagi ya, keren deh pokoknya. Intonasinya juga bagus ya, pelafalannya Santi ya. Suka ini ya, nonton anime gitu ya. Kadang-kadang sih. Kadang-kadang. Suka niru-niruin nggak? Nggak terlalu sih. Nggak terlalu, oke. Gimana perasaannya waktu presentasi? Malu Sensei. Iya itu ya. Saya pikir itu sih yang paling besar sih, menutupi rasa malunya gimana gitu ya. Itu perlu effort yang besar banget sih ya. Jadi salut banget sama Santi, terima kasih ya sudah bisa mengatasi rasa malunya dengan presentasi yang semangat banget. Ini patut dicontoh ya, silakan buat temennya dijadikan referensi, energinya keren banget. Ada lagi dari teman-temannya mungkin? Ya, terus malu sama gugup ya kayaknya ya? Hai, Sensei. Jadi tadi kayak ada yang kecepatan. Iya, nggak apa-apa. Jadi
Kalau presentasi itu kan ya jarang-jarang kita bisa presentasi ya, jadi makanya kalau merasa gugup, merasa nggak siap itu wajar banget. Jadi makanya di sini kita belajar ya di apa mata kuliah ini supaya bisa punya banyak pengalaman presentasi nanti supaya bisa waktu dibutuhkan ya kita bisa tahu apa yang harus dipikirkan lebih dulu gitu ya. Jadi nanti kalau ya di saat kalian nanti kerja pas presentasi itu udah bisa memikirkan hal-hal lain yang orang lain yang pengalamannya minim itu belum bisa pikirkan gitu. Makanya kita di sini usahakan supaya bisa sering presentasi. Ya, begitu. Terima kasih Santi. Ya, sekali sama Des. はい、先生、ありがとうございます。 Terima kasih banyak. Baik, oke. Terima kasih Santi tadi bersemangat sekali. Oke. Terus selanjutnya ada Kanya. Gimana Hai, Kanya? Sensei. Sudah siap? Hai, sudah siap, Sensei. Oke, sip. Bentar. Laptop saya tidak merespon. Oke. Namanya Kanya. Dekat dengan nama rapper kesukaan saya, Kanye. Gak nyambung ya. Kanye West. Tapi saya udah nggak suka lagi sih. Dulu suka, sekarang nggak suka. Oh, ternyata kenapa ini komputer saya tidak merespon? Bentar ya. Ya, sambil nunggu komputer saya merespon, jadi sambil menunggu ya, flashback ke awal kita bertemu, Jadi di mata kuliah ini, sebenarnya mata kuliah ini dulu nggak kayak gini ya, jadi nggak. Ya sekarang juga masih perlu banyak improvisasi, perlu banyak perbaikan ya. Hanya saja dulu itu kayak sekarang kan naskah nggak perlu dibuat dari nol ya, boleh sih dari nol boleh. Tapi kalau nggak dari nol juga nggak apa-apa, silakan memanfaatkan naskah yang udah ada karena tujuannya adalah presentasi bukan membuat naskah ya. Jadi kalau dulu itu dari nol banget ya, membuat naskah dari nol. Jadi banyak tingkat kesulitannya lebih tinggi sih dulu ya. Terus saya dulu ketat banget ya penilaiannya dari tata bahasa saya lihat terus gesturnya saya lihat karena waktu itu kan belum masa pandemi jadi bisa tampil di kelas ya terus pelafalannya saya cek juga jadi repot banget deh dulu ya tapi dalam perjalanannya ya Hapyo itu saya banyak dapat masukan juga dari mahasiswa sensei kan ini Hapyo ya bukan Sakubung gitu kenapa kita nggak fokus aja sensei ke presentasinya jadi bisa memanfaatkan itu juga ide dari mahasiswa jadi makanya masukan kalian terhadap mata kuliah itu penting banget ya perannya besar sekali jadi nanti kalau ada waktu ya mungkin kalau sekarang juga boleh disampaikan nanti kalau misalnya memang nggak ada waktu di sini kemana nih? Sebentar itu kalian bisa memberikan masukan untuk mata kuliah ini lewat angket ya kan kalau mau lihat nilai ada angket kan ya ada harus ngisi nah itu silahkan diisi jadi jangan sampai kalian kosongkan karena saya sebagai pengajar melihat ya apa sih masukan dari mahasiswa terus prodi ya jurusan ya saya juga sih sebenarnya kaprodi sama saya itu melihat juga ya ini kinerja rekan-rekan dosen kami itu gimana sih gitu ya. Jadi silakan kalau ada yang tidak sesuai atau apapun lah komentar masukan ya itu silakan dituliskan ya. Tentunya dengan memperhatikan fakta yang sudah berlangsung gitu. Jadi jangan sampai menuliskan hal yang sebenarnya misalnya nih ya udah disepakati gitu. Tapi di angket itu komplain dengan hal yang sudah disepakati itu. Nah itu kan nggak etis ya. Jadi silakan kita sudah dewasa, jadi silakan tuliskan sesuatu yang
memang sesuai dengan kenyataannya begitu. Tapi bukan berarti kalian nggak bisa nulis yang itu, misalnya ada yang kurang gitu, itu bukan berarti nggak bisa, silakan dituliskan, nggak apa-apa. Oke, gitu ya. Ini PowerPoint-nya sudah oke. Kayaknya sudah siap? Hai, Sensei. Oke, silakan kalau sudah siap. Minasan, konnichiwa. Konnichiwa. こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日は私は九十公園について話したいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。次のスライド先生。皆さん、九十公園を知っていますか？初めて知りました。知りません。知りません。知りません。はい。九十公園はどんな場所ですか？次のスライド先生お願いします。九十花公園は大分県竹田市の九十高原にある花の公園です。公園の中に森のエリアや花畑エリアがあります。そしてそこに500種類があります。500万本の楽しむことができます。次のスライドお願いします、先生。公園の中に食事や買い物ができるエリアもあります。ですから一日中楽しむことができます。次のスライド先生。22万平方メートルの広い公園ですが、セーニアカートに乗れば、自分で自由に動くことができない人や、お年寄りも公園の中に見ることができます。カートは2回に2000円です。花の説明、日本語だけをしながら20分間で一周してくれます。次のスライドお願いします、先生。この花公園は、天気が変わりやすい時々雨が降ります。グリーンハウスエリアもありますから、雨でも花を見ることができます。次のスライド先生。この公園へ行ったら写真を撮る場所がたくさんあります。一番有名な場所はこちらです。旗の中で、旗の花と一緒に写真を撮ることができます。次のスライド先生。他に写真を撮る場所は周りに花がたくさんある場所で、髪飾りや花のついた帽子などを使うことができます。次のスライド先生。おみじくフォルトゥンテリンペーパーを引いて、温室の中に花見くじ1回100円です。というおみじがあります。次のスライド先生。これは九十花公園に咲く花です。次のスライド先生。これは春に咲くチューリップです。次のスライド先生。お願いします。夏の初めは嫌いなコスモスも見ることができます。1年だけ咲く花や木がたくさんあるイギリスの庭にいた場所でゆっくり休んで、そして花を見てもいいです。次のスライド先生。九十公園の公式ホームページはライブカメラを見ることができますから、今どんな花が咲いているを知ることができます。次のスライド先生。はい、今日は九十公園について話しました。ありがとうございました。Ya, sip, terima kasih. Oke. Yeay, Oke. Terima kasih Kanya. Silakan dari teman-temannya dulu. Udah ada yang respon di chat ya, ada Kire, ikitai. Wah, bunga-bunga. Bagus banget untuk refreshing di sana kayaknya. Iya pasti ya. Konten ni kire. So desu ne.
Ya, silakan dari teman-temannya. Oke, baik. Sambil nunggu respon teman-temannya ya. Visualisasinya tadi udah oke banget. Terus interaktif juga di awal ya. Sudah ada usaha untuk berkomunikasi, bagus banget. Bahasa Jepangnya secara umum udah oke, udah mudah dimahami. Tapi ada bagian dikit-dikit kali ya yang agak mungkin sulit dipahami sama teman-temannya. Kayaknya pakai naskah yang udah jadi atau bikin sendiri? Saya pakai naskah yang udah jadi, Sensei. Oke, nggak apa-apa ya, makasih banyak. Ya, jadi pakai naskah yang udah jadi itu nggak masalah. Apa namanya? Mungkin bisa kedepannya kita tuh bisa juga sebenarnya modifikasi supaya naskah itu jadi lebih terjangkau gitu bahasanya ya. Terima kasih banyak. Terus ada teksnya juga jadi membantu ya. Jadi saya sebagai operator PPT-nya terbantu sih ada ininya ya, ada oh di sini harus ganti gitu. Jadi makanya tadi bisa langsung cepet ganti. Sebelum Kanya bilang tsugi onegaishimasu gitu udah saya klik gitu ya. Oke. Hanya saja mungkin ya ini masalah selera sih kalau saya pribadi lebih suka yang minimalis tapi ya itu masalah selera ya. Jadi mungkin bisa juga kalau Kanya bisa menuliskan poin-poinnya aja gitu ya supaya jadi lebih simple mungkin. Mungkin kedepannya bisa dipikirkan. Jadi yang teksnya itu disumputin aja misalnya ditaruh di HP gitu ya biar bisa baca gitu. Jadi nggak terlihat sama penontonnya gitu. Seolah-olah Kanya jelasin gitu ya. Bisa seperti itu juga sih. Ada dari Ivy, terima kasih Ivy. PPT-nya bagus dan mudah dimengerti, jadi pengen banget kesana. Iya betul ya. Gambar-gambarnya juga oke, jadi tertarik banget. Bisa ngerasain alam banget. Kayaknya di tempat itu. Makasih udah kenalin tempatnya Kanya. Sip, iya betul ya. Ada live kameranya juga tuh bisa ditonton nanti. Mungkin di bagian akhir tuh bisa dikasih alamatnya kayak tadi punya Santi ya. Ada alamat websitenya. Mungkin bisa ditambahin gitu. Terima kasih Kanya. Hai, arigatou gozaimasu, Sensei. Ya, terima kasih. Terus reminder ya, jadi untuk UAS itu sebenarnya kalian nggak perlu bikin yang baru. Kalau mau memanfaatkan yang sudah pernah itu juga boleh, nggak apa-apa. Hanya saja nggak bisa sama seperti yang kemarin udah kalian presentasikan. Maksudnya kualitasnya ya. Kalau misalnya kemarin energinya belum cukup, nah nanti pas UAS itu di energinya dimasukkan yang banyak gitu. Minasan, konnichiwa gitu ya. Kayak gitu. Jadi gila lah sebentar lah. Sebentar aja jadi gila, 5 menit gitu. Ya. Jadi boleh pakai presentasi yang sudah pernah kalian tampilkan ya. Jadi silakan misalnya kayaknya hari ini dapat masukan nih, oh nanti saya perbaiki terus saya tampilkan lagi untuk UAS gitu dengan yang lebih berenergi terus teksnya misalnya diminimalisin gitu misalnya dibikin lebih minimalis gitu itu juga boleh ya silakan. Santi juga udah bagus banget tadi ya tinggal di modifikasi lagi supaya bisa lebih mantep lagi ya udah bagus banget sih semuanya juga sama ya. Oke, baik itu aja sih hari ini ya. Hari ini cuma 2 yang presentasi. Terima kasih banyak. Pertama terima kasih sudah mau mengikuti jadwal saya. Mohon maaf karena nggak bisa banyak kasih pilihan ya. Terus makasih juga udah bekerja sama dengan baik dalam mata kuliah presentasi ini, mata kuliah Hapyo ya. Senang banget bisa kerjasama sama kalian. Setiap kali kuliah itu saya selalu bersemangat ya. Kenapa bersemangat? Karena mahasiswanya juga bersemangat. Jadi saya dapat energi juga dari kalian gitu ya. Terima kasih banyak. Terus pandemi ini kayaknya ya kita berdoa semoga cepat selesai ya. Hati-hati jangan sampai terpapar ya. Kita sama-sama menjaga diri. Terus jangan sampai kalah dengan pandemi ya. Jangan sampai kita kendor dalam hal belajar juga sama. Jangan sampai di saat orang lain memanfaatkan momen ini untuk dapat banyak ilmu, kalian jadi tertinggal gitu. Karena
1-2 tahun pandemi jadi tertinggalnya banyak. Nah, itu jangan sampai nanti di akhir pandemi itu kalian banyak tertinggal. Ya, tiba-tiba masuk terus dari nol lagi gitu ya. Jangan sampai begitu. Jangan sampai lengah ya. Sama-sama, saya juga sama ya. Jangan sampai kita lengah gitu. Tetap semangat ya. Karena kami juga sama sih, kita ya capek ya online kayak gini, kuota habis, duit habis. Tapi ya apa namanya, kita tetap harus bisa tetap maju ya. Sekali lagi terima kasih untuk kerjasamanya di mata kuliah ini. Silakan disiapkan untuk UASnya supaya kalian nggak buru-buru ya, harus disiapkan dari ini supaya bisa perform yang terbaik untuk UAS. Itu saja yang mau disampaikan saya di hari ini. Silakan, ada yang mau ditambahkan dari kalian? Mungkin sedikit sepatah dua patah kata. Ada? Ya mau bilang terima kasih juga buat Sensei udah mau bantuin kita buat bikin HPO-nya, udah mau bersabar juga. Sama. Pokoknya makasih banget buat Sensei. Ya, sama-sama kita ya. Ya, oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Oke, Sensei boleh bertanya sebentar? boleh. Ini kan saya dapat info dari Kating, katanya hari ini sama besok ada vaksin di Unsada ya Sensei? Ada, Itu tapi benar kan infonya? sebentar dulu, saya pastikan dulu ya. Sebentar, tadi juga ada sih. Nui, tadi vaksin itu gimana sih infonya? Buat mahasiswa. Oh, gitu. Oh, ya, kita cek IG-nya, IG. Makasih. Sip. Saya cek di Unsada official. Ya, ada di IG-nya Unsada itu. Sebentar saya share ya. Oke. Nah, ini nanti kalian cek aja di sini ya, di IG-nya Unsada. Itu ada Google Form yang harus diisi. Google Form-nya pakai Bitly kayak gimana? Ribet banget yang nguji kesabaran ini. Mohon maaf ya. Jadi ini informasinya benar, silakan kalian cek di IG-nya Unsada ya. Nanti kalian harus isi formulir dulu di link Google. Tapi link Google-nya itu benar-benar bikin ini ya, bikin emosi. Mohon sabar. Silakan. Begitu Dita. Hai Sensei. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan atau ditanyakan? Belum dapat email konfirmasi sih. Oh, dari Pas udah selesai ngisi link itu katanya kan dapat informasi dari email. Cuma belum ada email balasan lagi dari sananya. Jadi coba DM aja, DM. Kirim DM. Oh, DM aja nggak apa-apa. DM aja lah. Teror aja, teror. Ya, ada lagi? Oke. Ya, kalau tidak ada, ini waktu Zoom-nya juga kebetulan udah habis. Makasih Rifki udah bergabung, hanya saja udah selesai. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih ya. Semoga kita sehat selalu, terus tetap semangat. HPO-nya, UAS-nya juga silakan dikutak-atik ya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otskar sama des. Bye-bye. Sensei, Arigatou gozaimasu, Sensei. Arigatou gozaimashita. Pas banget abis.